Hazra, mahasiswa program Pasca Sarjana. Beliau saat ini sedang menempuh program Magister Manajemen di Perbanas Institute. Beliau meraih gelar sarjana akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Tahun 2019 sampai dengan saat ini, beliau merupakan Wakil Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM PT PNM Persero. Tahun 2019, beliau merupakan Kepala Bagian Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM, Bagian Operasional Pendidikan dan Pelatihan PT PNM Persero. Tahun 2018 sampai dengan 2019, beliau merupakan Kepala Bagian Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM, Bagian PPL Ulam, PT PNM Persero. Tahun 2018, beliau merupakan Kepala Bagian Divisi SDM, Bagian Pengembangan Program, Materi, dan Struktur PT PNM Persero. Tahun 2017 sampai dengan 2018, beliau merupakan SR Spesialis Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT PNM Persero. Dan pada tahun 2016 sampai dengan 2017, beliau merupakan Wakil Pemimpin Cabang PT PNM Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan juga merupakan Ketua Umum FHCI, selaku narasumber pada malam hari ini, Rektor Perbanas Institut, Bapak Profesor Hermanto Siregar, Wakil Rektor Perbanas Institut, Bapak Dr. Harya Damar Widiputra, Wakil Rektor Perbanas Institut, Bapak Dr. Edi Juwono, para Dekan Fakultas Perbanas Institut, mahasiswa dan mahasiswi Perbanas Institut, serta Ibu Bapak peserta CEO Letters Seri 2 Perbanas Institut. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita doakan buat kerabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpapar COVID, segera diberi kesembuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti CEO Lecture yang dilaksanakan secara virtual pada malam ini. Kegiatan CEO Lecture merupakan bentuk komitmen dari Perbanas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang fokus dalam bidang keuangan dan perbankan untuk selalu berusaha mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing industri jasa keuangan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat luas. CEO Lectures pada malam hari ini mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu Human Capital Management Trend in Shaping Agile Organization Capabilities During Pandemic and Beyond. CEO Letters Series 2 ini merupakan kerjasama antara Perbanas Institute dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Rektor Perbanas Institute sekaligus penyerahan sertifikat secara virtual pada narasumber dan moderator. Kepada Bapak Profesor Hermanto Siregar, dipersilakan Pak. Terima kasih pada Ibu Nanda Hazra sebagai moderator kita pada CEO Lecture kali ini. Yang saya hormati Ibu Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang merupakan narasumber malam ini untuk CEO Lecture. Kemudian Bapak-Bapak Wakil Rektor,
Bapak Ibu Dekan dan jajaran di Perbanas Institut, para hadirin, baik para dosen, mahasiswa, praktisi, media, kalau ada yang juga antusias untuk mendengarkan kuliah dari CEO atau CEO Lecture malam ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita bisa bersama-sama mengikuti CEO Lecture. CEO Lecture yang akan disampaikan mempunyai suatu tema yang sangat penting dalam kondisi saat ini, yaitu terkait human capital management. Karena pada saat pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun, di mana uncertainty kita masih lihat, walaupun terakhir dengan pertumbuhan ekonomi yang year on year sudah menunjukkan suatu harapan, yaitu sebesar 7,07%. Tapi memang karena virus COVID ini tetap merupakan sesuatu yang istilahnya banyak ketidakpastian, ya, dan juga upaya pemerintah untuk memberikan vaksinasi dan beberapa pembatasan, ya, gelombang kedua, nggak tahu nanti ada gelombang ketiga dan seterusnya, sehingga agility yang tadi disampaikan oleh moderator menjadi sangat penting untuk bisa dipertimbangkan atau bisa diterapkan di setiap organisasi, apalagi di perbankan. Untungnya memang Industri 4.0 beserta semua elemen-elemennya telah membuat atau mendisrupsi, ya, proses bisnis dalam arti yang positif. Perbankan termasuk yang paling cepat membuat adjustment, kemudian untuk bisa melakukan adjustment dan juga beradaptasi dengan kondisi yang demikian cepat berubah, menghadapi uncertainty yang memang sudah hampir bisa kita katakan sebagai itu keniscayaan, SDM menjadi amat sangat penting. Kami di perguruan tinggi memang sangat mengharapkan berbagai masukan, berbagai sharing dari industri, dan tadi seperti dikatakan bahwa Perbanas, Perhimpunan Bank Nasional, mempunyai suatu komitmen atau mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk berbagi kepada akademisi bagaimana praktek baik yang dilakukan, sehingga kita semua, tidak hanya di kampus, tapi juga praktisi dan sebagainya, bisa diberikan juga nanti pencerahan oleh kalangan kampus. Dan pastinya para mahasiswa, para dosen yang mendengarkan juga bisa memberikan atau merumuskan berbagai ilustrasi dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh para CEO. Kami sangat bersyukur, berterima kasih, apresiasi kepada Ibu Wadirut karena berkenan untuk memberikan lecture atau kuliah umum dalam kesempatan ini. Dan luar biasa antusiasme daripada peserta. Saat ini sudah 500-an, yang daftar 800-an, mungkin nanti akan bertambah seiring dengan berjalannya kuliah. Demikian, apabila di dalam pelaksanaan ada yang kurang, kami mohon maaf, dan kami juga berterima kasih kepada Bank Mandiri yang memberikan dukungan terhadap berjalannya kegiatan ini. Kami akhiri, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hermanto. Mungkin selanjutnya Pak, untuk memberikan sertifikat secara virtual Pak kepada Ibu Alexandra. Ibu Alexandra, kami
memberikan sertifikat, mohon perkenan untuk diterima dengan baik. Kami sekali lagi berterima kasih atas kebaikan Ibu memberikan kuliah kepada kami, kita semua malam ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Juga kepada moderator kita ini istimewa juga ya. Beliau masih sebagai mahasiswa pasca sarjana kalau tidak salah ya di Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Program MM Perbanas Institut. Terima kasih, Mbak Nanda. Ya. Terima kasih, Pak Hermanto. Baik, Bapak Ibu, narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Alexandra Askandar. Beliau menempuh pendidikan S2 di Boston University. Beliau juga merupakan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia. Tahun 2020 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Deputi CEO PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tahun 2019 sampai 2020, sebagai Director of Corporate Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagai Director of Institutional Relation PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tahun 2016 sampai dengan 2018 SEVP Corporate Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tahun 2015 sampai dengan 2016 Senior Vice President Corporate Banking 5 Grup Bank Mandiri PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Tahun 2009 sampai dengan 2015, Senior Vice President Syndication Oil and Gas Group Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Tahun 2006 sampai dengan 2009, menjabat sebagai Vice President Corporate Banking 3 Group Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan inti, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Saat ini Perbanas Institut membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Sivitas Akademika Perbanas Institut tahun ajaran 2021-2022 untuk program reguler, kelas lanjutan, dan pasca sarjana. Pada tahun ajaran ini, kami memberikan beasiswa bagi masing-masing program yang ada, yaitu program reguler yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, dan S1 Sistem Informasi, serta D3 Akuntansi Perpajakan dan D3 Keuangan Perbankan. Banyak beasiswa yang kami tawarkan seperti beasiswa prestasi akademik, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa atlet, beasiswa anak karyawan bank, beasiswa alumni, dan beasiswa lainnya dengan nilai mencapai 100%. Program kelas lanjutan yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Sistem Informasi yang menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas dan lulusan terbaik dengan nilai mencapai 25%. Program Pasca Sarjana yang terdiri dari program Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan program Profesi Akuntansi menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas dengan nilai mencapai 25%. Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan beasiswa, dapat menghubungi kantor Halo Perbanas 0811 999 0997 atau website www.perbanas.id.
Akhirnya laku juga gue. Pinjam rekening Mandiri lu dong. Ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Kenal banget. Tuh. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Laris manis nih online store-nya. Kak, boleh kirim foto saya tadi? Foto. Butuh buka tabungan now. Tinggal satu bro, harus bayar now. Tapi pakai rekening Mandiri, gua adanya cash. Scan now aja. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Butuh buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Anak baru, nomor rekeningnya ya buat gajian. Belum punya. Bikin dong, now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Butuh buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Anak muda yang hype itu punya uang langsung beli gadget tercanggih. Beli t-shirt atau sneakers limited edition. Atau yang bolak-balik traveling dan update banget sosmednya. Jangan salah, jadi hype nggak hanya dari tampilan guys. Anak muda yang hype itu punya uang langsung ditabung buat DP beli rumah. Kini ada tabungan Si Muda Rumahku. Tabungan yang bisa bantu kamu siapin DP rumah. Setoran bulanan dan jangka waktunya fleksibel. Mulai dari Rp100.000. Okenya lagi, bebas biaya admin. Dapat perlindungan asuransi dan suku bunganya tinggi. Cocok buat kamu anak muda yang berencana beli rumah. Syaratnya juga gampang. WNI dan sudah berusia 18 tahun. Keren kan? Pas udah kerja nanti, kamu udah punya rumah sendiri. Tunggu apa lagi? Saatnya muda beli rumah. Saatnya Mandiri. Hai, gue Jojo. Ini gue sama teman-teman di kosan gue. Di sini sih semuanya asik. Cuma satu masalah klasik. Ibu kos gue, dia suka muncul sambil teriak-teriak. Jangan berisik! Gak asik kan? Mending gue pindah kosan. Pas cari-cari di internet, pas banget ada kosan bagus. Kamarnya cocok. Pas tanya ke ibu kosnya, buat Jojo mah 5 juta aja deh. Harganya bikin shock. Gue liat rumah cakep dijual. Jadi inget kata temen gue, "Cuh, daripada bayar kos, mending beli rumah." Beli rumah, ide bagus. Pasti bisa dengan Mandiri KPR Milenial. Limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang. Temen-temen gue pada bilang, "Wow, keren Jo. Sekarang ngumpul jadi lebih asik. Bisa bebas dan yang pasti di rumah sendiri." Gue Jojo, gue muda beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya Mandiri. Saatnya Mandiri. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, era revolusi 4.0 menyebabkan transformasi atau disrupsi digital begitu pesat terjadi. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 mengakselerasi terjadinya perubahan. Perubahan yang terjadi menjadi sesuatu yang sulit untuk kita prediksi. Agility menjadi penting bagi organisasi karena dunia berubah begitu cepat. Organisasi harus agile terhadap segala perubahan sehingga bisa survive. Faktor human capital menjadi elemen yang krusial dalam keberlanjutan perusahaan. Bagaimana mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia dalam membentuk kemampuan organisasi yang agile? Mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Alexandra Askandar. Waktunya 30 menit ya Ibu. Kemudian akan kita lanjutkan dengan Q&A selama 20 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat
atau dapat menggunakan fasilitas raise hand. Dan ada yang menarik, 5 orang penanya terbaik akan mendapatkan giveaway dari Bank Mandiri. Baiklah, kepada Ibu Alexandra, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nanda untuk pengantar dan tadi juga telah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Bapak Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institute, Wakil Rektor Perbanas Institute, Bapak Dr. Haria Damar Widiputra, Wakil Rektor Perbanas Institute, Bapak Dr. Edi Juwono, Bapak Ibu Dekan Fakultas Perbanas Institute, mahasiswa-mahasiswi Perbanas Institute, serta Bapak Ibu peserta CEO Lecture Seri 2 Perbanas Institute. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita semua malam ini dapat hadir dalam keadaan sehat pada acara webinar CEO Lecture dengan tema Human Capital Management Trend in Shaping Agile Organizational Capabilities During Pandemic and Beyond. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas undangan dari Perbanas Institute. Tentunya hal ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berbagi topik mengenai Human Capital Practices dalam rangka membangun kapabilitas organisasi agar lebih agile menghadapi berbagai tantangan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi malam ini kami membagi paparan kami ke dalam 4 bagian. Pertama, kami akan mengelaborate mengenai tantangan ke depan di era VUCA dan pandemi, khususnya di sektor industri keuangan. Kedua, kami akan memaparkan pandangan kami mengenai agile organization dalam menghadapi tantangan dimaksud dan kapabilitas organisasi yang perlu dikembangkan untuk membangun agile organization. Berikutnya, topik paparan akan lebih mengarah kepada langkah yang ditempuh Bank Mandiri untuk membangun kapabilitas agile organization, dan terakhir, bagaimana program pengembangan di Bank Mandiri yang didesain untuk mengembangkan people leaders dengan learning agility. Bapak Ibu yang kami banggakan, saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa turbulensi di era VUCA dan industri 4.0 berlangsung dengan cepat, dengan masif dan disruptif. Era ini telah menghadirkan tantangan tersendiri, dan tantangan ini terjadi di berbagai aspek. Dari sisi SDM, sebagai contoh, tantangan yang dihadapi antara lain adalah komposisi milenial yang tinggi dalam perusahaan. Kemudian kondisi talent war yang menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam menyusun strategi how to attract and retain their best talent. Di samping itu, teknologi juga berpotensi mengotomasi pekerjaan-pekerjaan rutin dan bahkan mungkin akan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Nah, untuk itu sebagai konsekuensinya perlu dilakukan upskilling, reskilling terhadap kompetensi SDM yang ada saat ini. Dan dari sisi pelanggan, kita juga melihat teknologi juga secara masif telah mengubah perilaku konsumen yang saat ini lebih memilih belanja secara online dan maunya segala hal dilakukan secara cepat dan praktis. Kemudian terkait dengan bisnis, disrupsi digital telah menciptakan bisnis model baru serta kompetitor baru. Contoh yang pasti juga sangat familiar buat kita semua
adalah Gojek dan Grab yang tidak memiliki armada taksi, namun dengan platform super apps menjadi big competitors, tidak hanya di industri transportasi, namun juga masuk ke bidang keuangan dan logistik. Fenomena menarik lainnya di industri keuangan adalah hadirnya Ant Group yang dalam waktu kurang dari 7 tahun memiliki valuasi 6 kali lipat dibandingkan salah satu bank terbesar di Indonesia yang usianya sudah hampir 64 tahun. Di lain sisi, tantangan pandemi juga menghantam berbagai bisnis di dunia. Pandemi tersebut telah mengubah way of working, menciptakan perubahan perilaku konsumen dan karyawan, kemudian muncul market baru, serta menciptakan keahlian baru yang perlu dipelajari. Saya masih ingat sebagai career woman, saya pernah berharap perusahaan di tempat saya bekerja memiliki kebijakan remote office gitu ya, atau bisa work from home untuk saat-saat tertentu dengan flexi time. Tapi dulu harapan tersebut belum sempat terwujud. Namun kebalikannya saat ini gitu ya, di masa pandemi pertanyaannya malah terbalik. Kapan nih kita bisa kembali kerja ke kantor gitu ya. Dan kita juga lihat dari sisi bisnis, pandemi ini sudah menyebabkan banyak perusahaan yang harus melakukan downsize, bahkan mungkin beberapa sudah gulung tikar gitu ya. Dan sebagai contoh di US menurut artikel dari Bloomberg terdapat 340 perusahaan yang telah mendeklarasikan bankruptcy di tahun 2020 karena COVID-19 ini. Lalu bagaimana halnya di industri keuangan? Menurut kami tidak kalah dahsyat impact-nya. Banyak pemain baru yang muncul dan tumbuh sangat pesat menjadi competitors melalui super apps dengan layanan yang memberikan kemudahan bagi para pengguna. Kami di Bank Mandiri dan kami juga yakin lembaga keuangan lainnya, kita sama-sama saling berlomba-lomba untuk memberikan layanan finansial yang dapat menjadi bagian dari keseharian para nasabah di Bank Mandiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tantangan yang kami paparkan tersebut skalanya luar biasa. Besar, volatile, unpredictable, kompleks, dan penuh ambiguitas. Sehingga memaksa satu organisasi untuk terus melakukan transformasi dan harus bisa beradaptasi. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, kuncinya terletak pada kesiapan organisasi, yaitu bagaimana sebuah organisasi mengembangkan kapabilitasnya menjadi agile organization agar mampu secara strategik merespon tantangan, beradaptasi, dan mengubah tantangan tersebut menjadi peluang bisnis. Bapak Ibu, pada sesi berikut ini kami akan menyampaikan sharing mengenai upaya-upaya yang kami lakukan di Bank Mandiri dalam membangun kapabilitas agile organization. Namun, izinkan saya terlebih dahulu mengawali dengan apa sih sebenarnya makna dari agile organization. Di sini, di slide kita bisa lihat ada sebuah kajian dari McKinsey yang dihasilkan oleh 50 analis global dari berbagai multidisiplin ilmu yang menurut kami cukup dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 5 trademarks dari agile organization, yaitu strategi, structure, process, people, and technology. Saya akan coba ulas satu persatu secara singkat. Untuk yang pertama ya, strategi. Dari aspek strategi,
ciri khas organisasi yang agile adalah organisasi di mana setiap individunya memahami secara clear visi dari organisasi dan memiliki dorongan untuk menuju North Star atau visi dari organisasi tersebut. Pemahaman mengenai visi ini di cascade sampai ke lini terbawah di dalam organisasi, sehingga semua pegawai paham apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi dari organisasi. Kemudian kedua adalah structure. Organisasi yang agile memiliki jaringan dari empowered teams. Hierarki organisasinya lebih flat, gitu ya. Jadi cirinya adalah organisasi lebih flat, kemudian punya ekosistem yang mendukung partnership, sehingga tim dapat secara aktif mengambil keputusan yang terbaik untuk mendukung tujuan dari organisasi. Kemudian yang ketiga adalah proses. Organisasi yang agile itu memiliki ciri kuat di mana banyak dilakukan eksperimen. Dan tentunya organisasi yang agile dari sisi proses adalah proses yang lean, yang akan memfasilitasi untuk pengambilan keputusan secara cepat. Kemudian yang keempat adalah people. Organisasi yang agile memiliki keunikan yang terlihat dari adanya komunitas yang erat, memiliki jiwa entrepreneurship yang mendorong perubahan, memiliki mobilitas yang tinggi, dinamis, dan memancarkan passion dalam belajar. Dan terakhir soal teknologi, gitu ya. Teknologi ciri-cirinya adalah organisasi yang menyediakan teknologi yang terus berinovasi dan dapat mendorong perkembangan teknologi ke depan. Dari kelima aspek tersebut, saya akan share apa yang kami lakukan di Bank Mandiri. Namun saya harus sampaikan apa adanya, bahwa Bank Mandiri saat ini belum mencapai titik puncak kalau kita bicara agile organization. Kami masih terus bertransformasi untuk menuju ke arah sana. Hal yang kami lakukan adalah berupaya memahami esensi dari organisasi yang agile dan secara bertahap mengembangkan kapabilitas organisasi untuk menjawab tantangan dimaksud, tantangan-tantangan ke depan. Bapak, Ibu yang kami banggakan, kelima aspek yang kami ulas sebelumnya, semuanya penting ya. Jadi strategi, structure, proses, people, teknologi, itu kelima-limanya penting. Namun dalam paparan ini kami akan fokus hanya ke 3 aspek, yaitu strategi. Mengapa? Karena hal ini merupakan landasan penting dari sebuah upaya transformasi. Kemudian yang kedua adalah people. Kita tentunya paham kapabilitas organisasi sangat tergantung kepada kapabilitas masing-masing pegawainya. Dan yang berikutnya adalah teknologi, karena menurut kami teknologi memegang peran kunci dalam pengembangan dari setiap pegawai agar dapat memahami perubahan yang terjadi. Dari sisi strategi, terkait dengan pemahaman dan perwujudan North Star ke seluruh pegawai di Bank Mandiri, kami mengupayakan beberapa hal. Di antaranya menginternalisasi purpose ke seluruh pegawai untuk mendalami makna bagaimana seorang mandirian. Mandirian ini adalah istilah kami buat pegawai di Bank Mandiri, gitu ya. Kita menyebutnya sebagai mandirian. Bagaimana seorang mandirian bekerja. Bagaimana, untuk siapa dia bekerja, dan mengapa atau apa purpose-nya dalam bekerja, yaitu untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan, meningkatkan kesejahteraan, dan tentunya berkontribusi untuk negeri. Kemudian yang kedua, upaya kami lakukan adalah mengimplementasikan core values, di mana saat ini kami menerapkan core values yang seragam di seluruh BUMN, yaitu nilai-nilai luhur akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
agar menjadi keseharian dari pegawai. Core values inilah yang menjadi pijakan bagi kami dalam melangkah dan mengambil setiap keputusan di bank. Berikutnya, dari sisi visi, kami berupaya untuk memaparkan arah strategis rencana jangka panjang perusahaan, atau di Bank Mandiri kami sebut sebagai 5-year corporate plan, pada berbagai sesi yang melibatkan BOD, BOD-1, dan seterusnya hingga lini terbawah. Corporate plan ini juga diturunkan ke level unit kerja agar lebih mudah dipahami, lebih nyata, dan actionable bagi setiap pegawai. Melalui ketiga upaya ini, Bank Mandiri bermaksud agar setiap pegawai memiliki visi yang sama, memiliki energi dan semangat yang kuat untuk mewujudkan visi tersebut dengan tetap berpijak pada nilai-nilai akhlak. Kemudian dari sisi people, hal yang menurut pandangan kami juga perlu dilakukan untuk mengakselerasi kapabilitas agile organization adalah mengembangkan mindset agile learner. Apakah agile learner ini gitu ya? Ini adalah menanamkan mindset bahwa belajar itu adalah tanggung jawab pribadi. Belajar dapat dilakukan kapanpun, dimanapun. Belajar memerlukan kerendahan hati agar masing-masing orang bersedia belajar dari orang lain secara terbuka dan secara terbuka bisa mau menerima feedback gitu ya, feedback dari pihak lain. Mindset tersebut perlu dibangun untuk membentuk individu menjadi seorang pembelajar, seorang learner yang cepat, konsisten, berkesinambungan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Tantangan ke depan di era new normal membutuhkan mindset pembelajar agar kita terus dapat beradaptasi terhadap perubahan. Karena ke depan, apalagi beyond pandemic, kita tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi. Ketekunan belajar dan kolaborasi yang kuatlah yang harusnya dapat mendorong keberhasilan tim dalam menggali peluang dari tantangan yang ada dan pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi organisasi. Setiap agile learner akan menjadi engine yang tentunya secara kolektif akan membentuk organisasi yang sifatnya agile. Kemudian hal kedua yang terkait dengan people adalah menyimbangkan leaders yang seimbang antara nagih, nata, dan nuntun. Peran pimpinan merupakan faktor penting dalam memimpin transformasi di satu organisasi. Bank Mandiri menanamkan konsep 3N ini, yaitu setiap pemimpin perlu menyeimbangkan peran, tidak hanya bisanya menagih gitu ya, tapi harus mampu juga menata cara kerja dan menuntun anggota timnya. Pemimpin yang efektif harus dapat menjadi role model dan berkomitmen untuk pengembangan anggota tim yang akan mendukung akselerasi kapabilitas agile organization. Aspek ketiga yang menurut kami kritikal adalah dari sisi teknologi, di mana hal yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi kapabilitas agile organization adalah penyediaan ekosistem teknologi yang mendukung pengembangan dari pegawai agar dapat terus mengembangkan keahlian, baik dari sisi technical, leadership, maupun managerial skills. Kami di Bank Mandiri menyediakan platform untuk belajar dengan modul baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Modul-modul internal sangat diperlukan untuk mengembangkan pemahaman dan keahlian pegawai akan aturan tentunya, kebijakan dan prosedur dari aktivitas perbankan yang kita sama-sama tahu highly regulated. Sedangkan modul eksternal diberikan agar pegawai dapat mengikuti berbagai perkembangan teknologi maupun praktik bisnis yang ada saat ini.
Di samping itu, kita juga perlu menyiapkan ekosistem teknologi yang dapat diakses dengan mudah dan dapat diakses kapanpun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami percaya upaya transformasi untuk membangun kapabilitas agile organization sangatlah bergantung kepada people, yaitu masing-masing individu pegawainya. Hal ini menjadi salah satu fokus utama kami di Bank Mandiri, yaitu membentuk individu dengan karakter agile learner dan people leaders. Oleh karena itu, pada agenda selanjutnya, izinkan kami mengelaborasi lebih detail mengenai program pengembangan yang dilakukan Bank Mandiri terkait dengan agile learner dan people leaders ini. Untuk mengembangkan individu-individu ini, kami memiliki 12 program pengembangan utama, namun kami tidak akan memaparkan semuanya pada sesi ini. Kami hanya akan fokus kepada 5 program yang pertama saja. Kalau kita lihat di slide ini, dari yang nomor 1 hingga poin ke-5, yang itu mengenai penugasan atau assignment, baik itu penugasan untuk proyek tertentu, kemudian assignment dari Kementerian BUMN, assignment ke perusahaan anak, kemudian yang keempat adalah leadership program, dan yang kelima adalah program pembelajaran rapat komite kredit atau kami singkat RKK. Untuk membangun learning agility, Bank Mandiri sangat mengedepankan experiential learning, di mana pegawai akan belajar melalui pengalaman secara langsung. Penugasan adalah salah satu bentuk program pengembangan yang berbasis experience. Penugasan proyek, baik itu penugasan proyek khusus dan spesifik yang dilakukan kepada pegawai, kami yakini akan memberikan banyak sekali manfaat dalam pengembangan pegawai, mulai dari mendapatkan new exposure, membangun keahlian dalam menghadapi hal-hal yang kompleks, gitu ya, membentuk kemandirian dalam mengambil keputusan, mengasah agility, melatih resiliensi, serta membangun network dan relationship. 3 jenis penugasan yang biasa kami lakukan di Bank Mandiri, yang umum kami lakukan di Bank Mandiri, pertama adalah penugasan untuk proyek strategis yang sedang dikerjakan oleh direksi dan bersifat strategis untuk kepentingan bank-wide. Kemudian penugasan di perusahaan anak di dalam Mandiri Group, kami punya 12 perusahaan anak, jadi untuk menambah exposure para talent, kami biasanya memberikan assignment sebagai BOD atau BOC di perusahaan anak. Nah, hal yang juga kami lakukan adalah penugasan menjadi tim untuk mendukung inisiatif dari Kementerian BUMN. Kemudian program pengembangan berikutnya adalah pembelajaran perkreditan wholesale. Cross-functional program ini didesain untuk memberikan exposure kredit kepada talents yang nggak punya latar belakang kredit gitu ya, jadi belum pernah terekspos pada proses review dan pemutusan kredit. Tujuannya agar para talents ini memahami resiko pemberian kredit dan mempersiapkannya menjadi pegawai dengan wawasan kredit yang prudent. Kita tahu di bank bidang atau areanya banyak, tapi rasanya kalau belum tahu kredit itu belum sah gitu ya, jadi banker. Nah, hal ini kami lakukan melalui program cross functional di Bank Mandiri. Dan berikutnya program pengembangan terakhir yang ingin kami paparkan dalam sesi ini adalah leadership development program yang didesain secara spesifik untuk masing-masing level untuk memastikan pembekalan di tiap level relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Program ini dikembangkan, kami melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan terkemuka, baik itu di lokal maupun juga instansi pendidikan global. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk memastikan kesuksesan berbagai program pengembangan yang perusahaan kami paparkan,
tentunya dibutuhkan lingkungan dan ekosistem yang mendukung. Oleh karena itu, di dalam journey menuju agile organization, kami memandang perlu untuk mengembangkan lingkungan yang super happy. Mengapa? Karena kami yakin dari lingkungan yang super happy akan muncul individu-individu yang super produktif. Kalau kita punya pegawai yang super produktif, tentunya akan sangat bermanfaat bagi kepentingan organisasi. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek dari pengamatan kami yang menjadi perhatian untuk membangun semangat super happy dan super produktif. Pertama adalah let it go, gitu ya. It's okay not to be okay. Hal ini untuk mengingatkan perlunya belajar dari kesalahan ataupun kegagalan yang dialami. Jadi harus siap lagi untuk bangkit gitu ya, tidak tenggelam pada kesalahan atau kegagalan. Jadi orang tidak perlu takut untuk melakukan hal dimaksud. Nah, kemudian yang kedua adalah stimulate septal zone melalui hobi yang membuat happy pegawai. Jadi setiap individu perlu untuk zoom out dari rutinitas untuk mendapatkan cara pandang baru terhadap hal yang sedang dikerjakan. Kami di Bank Mandiri memberikan kesempatan, keleluasaan, bahkan juga kami memfasilitasi pegawai untuk mengembangkan hobi-hobinya. Dan yang berikutnya adalah manage expectation. Kami nilai ini penting untuk mengelola perasaan dan emosi agar tetap positif, khususnya dalam merespon dinamika perubahan dalam organisasi. Dan yang keempat adalah connection with others and God. Sebagai makhluk sosial, kita perlu membangun kolaborasi dengan orang lain, dan untuk meningkatkan agility, kolaborasi tersebut perlu ditingkatkan menjadi cross-functional collaboration agar memberikan wawasan baru dan melatih critical thinking dari pegawai. Dan yang terakhir adalah karma. Karma ini ditujukan untuk menjaga intensi baik dan suasana kolaborasi yang baik dalam lingkungan kerja. Lalu apa yang menjadi pusat dari seluruh aspek tersebut? Boleh balik dulu ke slide sebelumnya. Adalah purpose yang kuat, gitu ya, yang kami biasa sebut sebagai noble purpose dari masing-masing individu, dan kami juga yakini hal ini akan menjadi unlimited energy untuk mendorong aspek lainnya dan membuat individu pegawai yang bersangkutan engage kepada organisasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Bank Mandiri masih dalam proses menuju agile organization dalam menjawab tantangan bisnis ke depan. Seluruh upaya yang kami paparkan sebelumnya merupakan ikhtiar transformasi Bank Mandiri untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan tetap menjaga tingkat engagement dan produktivitas pegawai. Kami secara berkala terus memonitor dan mengukur hasil dari berbagai upaya-upaya yang kami lakukan, yang tadi sudah kami sampaikan sebagian gitu ya, di mana dari sisi engagement kami cukup happy di tengah kondisi yang tidak menentu dan penuh tantangan seperti saat ini. Bank Mandiri berhasil menjaga engagement pegawai yang terlihat dari rendahnya attrition rate, dan kemudian di sisi kanan productivity rate, memang saat ini Bank Mandiri relatively lebih, kalau dilihat dari sini gitu ya, relatively dari sisi produktivitas, yaitu aspek net profit per employee, angka kita masih lebih baik dibandingkan beberapa kompetitor. Hanya saja masih terdapat ruang untuk menjadi lebih efektif. Dan ke depan inisiatif dalam transformasi organisasi
proses dan teknologi diharapkan akan terus dapat meningkatkan rasio produktivitas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya lingkungan super happy dan super produktif serta transformasi berkelanjutan di Bank Mandiri telah menjadi medan belajar dan berlatih yang membuat Bank Mandiri menjadi salah satu leaders factory bagi Indonesia. Bank Mandiri telah mencetak lebih dari 100 talenta terbaik untuk institusi pemerintah dan perusahaan, baik itu perusahaan BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta. Pimpinan hasil transformasi berkelanjutan memiliki agility, memiliki passion dan ketekunan untuk terus menghasilkan bisnis yang sustainable dengan risk management yang terukur, serta memberi value added bagi perusahaan dan juga tentunya bagi kepentingan negeri. Hal ini merupakan ikhtiar dan komitmen kami di Bank Mandiri untuk terus mengembangkan SDM yang unggul bagi negeri tercinta kita Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian mungkin paparan yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan maupun memang belum jauh masih dari sempurna dari apa yang kami paparkan sebelumnya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Nanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemaparannya Ibu Alexandra. Bagaimana tantangan yang kita hadapi, yaitu kesiapan organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya untuk agile sehingga menciptakan peluang di masa depan gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana Bank Mandiri juga sudah menuju kepada organisasi yang agile, baik itu di strategi, people, dan teknologi. Dan yang paling menarik adalah bagaimana membuat super happy sehingga menjadi super produktif gitu ya, Bu Alexandra ya, gitu. Apalagi di kondisi pandemik ini sangat dibutuhkan sekali lingkungan yang nyaman untuk bekerja sehingga menjadi lebih produktif gitu. Baik, Ibu, mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ibu. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan dari kolom chat, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Alexandra. Silahkan untuk klik raise hand apabila ada. Oke, dari Bapak Reynaldo. Silahkan, Pak, langsung di-unmute. Tadi Bapak Reynaldo, oh sepertinya udah hilang. Bu Alexandra, kalau gitu saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Bapak Yosua Agustin. Wah, ini dari Bank Mandiri nih, Bu Alexandra. Tips dan trik untuk menjadi agile learner di era pandemik ini. Mungkin langsung dijawab, Bu Alexandra. Nanti baru kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih Pak Yosua, Pak Bapak atau Mas ini. Nanti banyaknya mungkin yang hadir juga teman-teman yang muda-muda nih ya, para millennials. Buat Mas Yosua aja nih saya panggil ya, Mas Yosua, apa yang menjadi tips and tricks untuk menjadi agile learner gitu ya. Kalau kita bicara sebagai untuk menjadi agile learner, yang kita harus pahamin dulu mengapa hal tersebut penting gitu ya. Kalau menjadi agile learner-nya tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus selalu siap untuk belajar gitu ya. Tapi yang penting adalah paham dulu nih, kenapa hal tersebut penting gitu ya. Tadi kita udah banyak mengulas
saya sudah banyak menyampaikan bahwa kita membutuhkan ini karena kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian ke depan gitu. Kalau hal yang sudah pasti gitu ya, oh oke, di depan itu kita udah tahu economic growth akan seperti ini, nilai tukar akan seperti ini, itu kita mudah gitu ya untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, agile learner ini dibutuhkan karena semuanya itu masih gelap gitu, semuanya itu belum pasti. Sehingga kita harus mampu untuk beradaptasi dalam kondisi terberat apapun, dalam situasi sesulit apapun. Nah, jadi dari waktu ke waktu kita harus siap untuk belajar, mau terbuka, punya mindset yang open gitu ya, untuk apapun yang memang kita nilai bahwa itu baik, bahwa itu perlu, kita siap menyerap. Dan bahkan tadi saya sampaikan, harus punya rasa humble untuk juga belajar dari orang lain. Dan seringkali gitu ya, kalau kita berada di satu organisasi yang sudah mapan, kita merasa bahwa oh kita ini udah yang paling baik di industri gitu ya. Kita ini rasanya selama ini hasilnya bagus kok, punya produktivitas yang baik. Tetapi dengan kompetisi yang luar biasa saat ini, dan kita sudah banyak menyaksikan gitu ya, membuktikan perusahaan-perusahaan besar di masa lalu yang tidak siap gitu, yang mungkin individu-individu ataupun organisasinya tidak berisi orang-orang yang mempunyai karakter agile learner, itu hilang dari udah nggak ada lagi, udah nggak terdengar lagi namanya. Jadi banyak udah organisasi besar yang saat ini sudah punah. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Yosua. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Yosua. Nah, ini ada yang raise hand, Ibu. Mungkin langsung bisa. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Ya, silakan. Selamat malam Bu Alexandra, saya Sylvia dari area Jakarta Imam Bonjol. Saat ini saya ada di cabang Jakarta Grand Indonesia, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa ikut bergabung malam ini mendengarkan pemaparan dari Ibu yang jujur saya ngefans banget sama Ibu ya, luar biasa. Dan yang ingin saya tanyakan adalah sebagai wanita, terutama saat ini Mandiri menggaungkan dan seluruh BUMN menggaungkan tentang Sri Kandi Mandiri, Bu. Sri Kandi Indonesia gitu ya. Saya ingin bertanya, apakah tantangan terbesar kita ke depan sebagai wanita dalam menghadapi persaingan yang luar biasa, terutama di lingkungan BUMN, di mana saat ini sangat banyak wanita-wanita yang luar biasa gitu. Kita pengen sebagai mandirian, kita pengen menjadi wanita yang tentu saja ada di atas BUMN lainnya gitu ya Bu, seperti apa yang sudah Ibu capai saat ini. Kira-kira tips apa Bu yang bisa diberikan kepada kami para wanita Sri Kandi Bank Mandiri khususnya, agar kami mampu menghadapi tantangan ke depan seperti pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, di mana kita masih buta tentang segala sesuatunya gitu, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi di depan. Kira-kira apa Bu yang perlu kami persiapkan? Terima kasih banyak, selamat malam. Baik, terima kasih. Boleh langsung ya, Mbak Nanda? Silakan Bu Alexandra. Baik, terima kasih Mbak Sylvia, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Menarik banget, sesama perempuan nih, sesama Sri Kandi. Nah, kita sekarang mendengar gitu ya, mengetahui aspirasi dari Pak Presiden mengenai keterwakilan perempuan, terus untuk mendorong keterwakilan perempuan, kemudian juga di BUMN gitu ya, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga sama, sangat mendorong, mendukung partisipasi perempuan khususnya juga di level pimpinan. Nah, hal ini tentunya sangat membanggakan gitu ya buat kita para Sri Kandi. Dan tadi tepat sekali ini, pas banget pertanyaannya, semuanya udah mendukung ke arah sana. Nah, bagaimana kitanya untuk menyiapkan diri kita gitu ya. Jadi
kita sebagai perempuan itu harus paham apa sih sebenarnya yang menghambat kita gitu ya. Karena kalau sekarang semua sebenarnya sudah terbuka gitu ya, kenapa kok masih jumlah di umumnya itu di level semakin ke atas berkurang gitu komposisi perempuan dibandingkan pegawai laki-laki. Nah, iya, ada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah tantangan dari diri kita sendiri gitu ya. Seringkali kita itu membatasi diri kita sendiri dengan apakah saya sebagai perempuan itu mampu ya gitu. Kok kayaknya harusnya kalau teman laki-laki gitu ya, teman pria itu harusnya lebih siap gitu, hal seperti itu sebagai contoh gitu. Kemudian hal yang kedua, kalau sudah berkeluarga gitu ya, seringkali kita menahan diri dengan waduh rasanya mungkin saya akan sulit nih membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Itu juga datang dari pribadi. Jadi hal tersebut sebenarnya sifatnya adalah lebih kepada persepsi dari diri kita sendiri. Kemudian hal yang kedua tentunya dari lingkungan tempat kita bekerja. Umumnya ini adalah terkait dengan fasilitas gitu ya, kebijakan maupun support system lain yang kita butuhkan untuk kita terus dapat berkarir sebagai career woman gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama adalah yang tentunya yang paling mudah adalah yang terkait dengan diri kita sendiri. Hilangkan semua batasan tersebut dan kita harus melihat figur-figur perempuan lain yang berhasil, gitu ya. Apakah yang namanya Bu Sri Mulyani itu luar biasa, gitu kan? Lengkap. Saat ini bahkan punya cucu gitu ya, nggak cuma anak, punya cucu. Beliau selalu men-share gitu ya activities yang sangat bisa diseimbangkan antara pekerjaan yang tentunya tuntutannya luar biasa dengan juga bagaimana bisa menjaga harmonis di rumah dan juga termasuk kepada suami, anak-anak dan juga cucu saat ini gitu. Nah, hal itu akan memotivasi kita gitu ya. Nah, untuk melihat bahwa oh yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi carilah tadi ya support apa kalau misalkan kita yang sebagai perempuan itu biasanya kita perlu mentor perempuan-perempuan lain yang mungkin sudah lebih duluan, lebih senior daripada kita. Jadikanlah mereka-mereka itu mentor-mentor kita untuk kita berdiskusi kendala-kendala yang kita hadapin. Dan satu hal mungkin yang juga saya bisa share, kendala perempuan itu dari waktu ke waktu berbeda. Jadi mungkin di awal karir gitu ya, setelah lulus sebagai fresh graduate, masuk ke dalam satu organisasi, kemudian setelah itu 5 tahun kemudian mungkin menikah, kemudian setelahnya punya anak kecil, kemudian punya anak sudah lebih besar, remaja dan sebagainya, tantangan yang dihadapi itu berbeda. Dan mentor-mentor inilah yang akan juga bisa menjadi teman diskusi karena mereka-mereka ini sudah melalui tahapan dimaksud. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Sylvia, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Alexandra. Saya sebagai perempuan juga ini termotivasi Ibu dengan apa yang Ibu sampaikan. Bagaimana kita perempuan bisa menyeimbangkan antara peran kita di rumah maupun untuk karir kita ke depannya. Baik Ibu, ini ada satu lagi yang raise hand. Mungkin kita persilahkan. Ya, silahkan. Nah, silahkan Pak Rudolf. Sepertinya mandirian juga kah? Selamat malam Ibu Wadirut yang saya hormati, Ibu Alexandra, dan panelis Mbak Nanda yang saya hormati juga. Tampak di sini saya ingin menyapa yang saya hormati juga Prof. Hermanto Siregar. Kebetulan saya mahasiswa Maksi, Prof. Dan kebetulan Bu Alexandra ini satu alma mater juga, Bu. Saya satu dari FEUI, Bu, tapi 2009. Nah, ya izinkan saya mempersingkat waktu ini menanyakan bagaimana Bank Mandiri
di situasi pandemi COVID-19 menghadapi tren yang sekarang ini sedang tantangan buat perbankan dan juga terutama dalam digital banking itu apa yang akan dilakukan Mandiri ke depan, Ibu? Ini mohon maaf bertanya secara substantif ya, Bu. Lalu yang kedua, yang kita tahu kan sekarang sudah ada kesetaraan gender ya, Bu. Sudah sampai manakah Bank Mandiri, setahu saya Pak Presiden Joko Widodo sudah memperlakukan minimal jabatan strategis di pemerintahan dan BUMN itu minimal 30% ya, Bu. Apakah itu sudah diperlakukan di Mandiri? Dan kalau belum, mungkin itu bisa bagaimana selanjutnya akan dilakukan oleh direksi. Demikian Bu Wadirut yang saya hormati. Lalu yang ketiga, Bu, bagaimana perusahaan Bank Mandiri ini memanage karyawannya untuk istilahnya mendapatkan scholarship di jenjang yang lebih tinggi seperti S2. Demikian Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih rekan panelis Mbak Nanda. Oke, terima kasih Bang Rudolf kalau gitu ya. Saya sapanya sama-sama orang Medan soalnya. Oke, silahkan Bu Alexandra. Baik, terima kasih Bang Rudolf pertanyaannya. Ini kalau 3 pertanyaan, apakah dapat 3 imaninya? Ini jangan-jangan diborong pertanyaannya biar imaninya banyak nih. Oke, baik, saya akan langsung jawab satu persatu gitu ya. Yang pertama soal digital. Tadi saya sampaikan bahwa tantangan kita ke depan dengan memang saat ini selalu kita ngelihatnya kepada customers gitu ya. Customers tuh butuhnya apa sih? Dan memang di masa pandemi ini digital menjadi hal yang mutlak. Yang tadinya gitu ya, di Bank Mandiri kita sudah menyiapkan ke arah sana. Kita sudah menyiapkan platform dan mungkin juga sebagian partisipan di sini sudah menggunakan layanan mobile banking Bank Mandiri. Namun dengan adanya pandemi ini, kita memaksa diri kita untuk mengakselerasi, melakukan percepatan, dan juga terus menambah feature-feature yang nantinya orang itu nggak perlu lagi datang ke cabang sama sekali, gitu ya. Mungkin yang sebelumnya kita punya mobile banking, tapi katakan buka rekening sebelumnya masih tetap harus ke cabang. Kemudian kalau kita mau punya debit card masih tetap harus ke cabang, atau mengganti debit card tetap harus ke cabang. Nah, dalam waktu dekat ini kami akan meluncurkan super apps. Tadi saya sampaikan bahwa tentunya bank-bank dan lembaga keuangan lain gitu ya saling berlomba ke arah sini. Kenapa? Karena kita lihat memang sudah ada beberapa layanan di market, dan tentunya untuk kita bisa mampu juga ikut dalam kompetisi ini, itu hal yang mutlak bagi kami. Jadi tunggu tanggal mainnya Bang Rudolf gitu ya, dan mudah-mudahan nanti menjadi salah satu nasabah Mandiri yang setia gitu. Kemudian kedua yang terkait dengan kesetaraan gender, tadi saya sampaikan juga di pertanyaan sebelumnya dari Mbak Sylvia bahwa ini sudah menjadi arahan dari Pak Menteri BUMN, harus ada minimal 15% di level pimpinan, di level BOD di BUMN. Jadi salah satu di Bank Mandiri kami juga mengarah ke sana, dan hal ini kami lakukan juga secara serius selain dari sisi perusahaan gitu ya, kebijakan perusahaan, kami juga punya yang namanya organisasi Serikandi Bank Mandiri yang tentunya tujuannya adalah mendukung ke arah ini. Tadi saya sampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan, hal inilah yang coba di-address gitu ya, baik melalui kebijakan perusahaan maupun juga dukungan-dukungan dari organisasi, dan juga tentunya yang paling penting adalah peran pimpinan, dan khususnya adalah peran para teman-teman ataupun pegawai laki-laki yang juga harus mendukung, memberikan kesempatan juga buat teman-teman perempuan untuk maju. Dan yang tadi pertanyaan ketiga adalah terkait dengan scholarship. Scholarship ini menjadi program rutin kami di dalam program talent development. Jadi teman-teman pegawai yang memang eligible
kita persiapkan dengan program baik itu S2 ataupun program-program short course yang kaitannya dan tujuannya adalah terus membangun kompetensi dan kapabilitas dari individu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab 3 pertanyaan dari Bang Rudolf. Terima kasih Bu Alexandra, mudah-mudahan menjawab ya Bang Rudolf ya. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Haryanto T. Budiman di RUT BCA, Ibu. Pak Haryanto merupakan narasumber CEO Lecture Series pertama. Pertanyaannya, Ibu, bank-bank BUMN termasuk Bank Mandiri dikenal sebagai talent factory bagi BUMN lainnya. Di satu sisi merupakan hal yang baik untuk membantu BUMN lain. Namun di sisi lain, apabila talent pool tersebut yang biasanya di level BOD-1 dan BOD-2 terlalu banyak diambil oleh BUMN lain, tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi banknya, apalagi jika suksesornya belum sepenuhnya siap. Bagaimana Bank Mandiri menyikapi hal tersebut? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih Pak Haryanto Budiman atas pertanyaannya. Apakah Bapak hadir di sini? Selamat malam Pak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Mengenai ini pertanyaan yang memang merupakan tantangan buat kami Pak. Jadi ini pertanyaan yang sangat valid gitu ya. This is challenge yang luar biasa juga bagi kami. Memang menyenangkan gitu ya. Kita bisa menjadi leaders factory gitu tadi saya sampaikan. Saat ini lebih dari 100 atau angka persisnya adalah 110 talenta dari Bank Mandiri yang mengisi di pemerintahan ataupun perusahaan BUMN dan swasta lainnya. Nah, tentunya PR bagi kami untuk secepat mungkin gitu ya menyiapkan talent terbaik, karena mungkin saat ini belum bisa didapat gitu ya dari BUMN lain, tetapi jadi ada 2 hal Pak Haryanto yang kami lakukan. Pertama adalah menyiapkan dari sisi mandiri, kemudian juga lakukan mendorong kebijakan dari Kementerian BUMN untuk adanya talent mobility Pak di BUMN lain, sehingga nanti terjadi keseragaman dari sisi talent gitu ya. Nanti Mandiri nggak jadi satu-satunya lagi leaders factory gitu ya, tapi dari manapun itu semuanya sama gitu. Nah, hal ini memang juga masih ada gap dari sisi baik itu budaya, kemudian juga dari compensation and benefit. Inilah PR yang sedang kami lakukan, terutama peran kami di FACI ke arah sana, Pak Haryanto. Sehingga kalau misalkan kita mengirimkan talent, jadi nggak hanya nanti di level BOD gitu ya, bisa di level manager atau level mungkin BOD-1, mereka dengan akan merespon itu dengan senang hati gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara compensation benefit fasilitas di Bank Mandiri dan mungkin di BUMN yang skalanya masih di bawah Bank Mandiri. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab Pak Haryanto. Terima kasih. Terima kasih Bu Alexandra. Mungkin kami bisa undang langsung Pak Haryanto-nya. Bapak, apa ada di Zoom ini? Infonya tadi katanya mau bergabung. Ya, saya di sini. Saya di sini. Oh iya, makasih, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Sandra atas jawabannya. Memang Bank Mandiri dari dulu kita kenal ya Bu Sandra ya sebagai talent factory ya untuk BUMN lain. Cuman memang concern kita itu kalau bicara dengan teman-teman dari Bank Mandiri, kalau level BOD-1, -2-nya diambilin oleh BUMN lain, penggantinya bagaimana gitu. Ya kan ini kan tantangan tersendiri ya Bu Sandra ya. Padahal tadi talent mobility juga nggak semudah itu seperti Bu Sandra bilang. Jadi itu aja yang saya ingin tanya, curious saja Bu Sandra. Iya Pak, memang benar sekali Pak. Jadi sekarang kita siapkan, kita juga lakukan revamp dari ODP program Pak untuk menjawab hal tersebut, karena memang saat ini dari sisi talent pool gitu ya,
jumlahnya itu masih relatif sedikit dibandingkan total pegawai kita. Nah, ini yang kita terus dorong, bagaimana kita mengakselerasi talent development gitu ya, untuk menghasilkan talent pool dari berbagai approach gitu ya, dan metode. Termasuk kami juga punya program MyLead, Pak. Jadi MyLead ini di luar talent pool yang umum, kita punya program yang memang kayak krim de la krimnya lah Pak, gitu, dari sisi pegawai yang akan juga menambah jumlah talent pool. Terima kasih Pak Haryanto pertanyaannya. Sehat selalu Pak. Wah, ini menarik ini. Ada 2 narasumber yang hadir. Yang pertama adalah CEO series pertama dan juga Ibu Alexandra. Baik Ibu, ini banyak sekali pertanyaannya. Ibu, mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi kali ya, Bu Alexandra. Mudah-mudahan bisa memenuhi ini, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Reynold Lumban Tobing dari BNI. Melalui FHCI sendiri, adakah program untuk pembelajaran agile atau assignment dalam pengembangan digital talent dan global talent BUMN? Demikian Ibu pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Reynold pertanyaannya. Jadi kalau di FHCI, mungkin saya ini dulu ya, kasih gambaran dulu FHCI itu apa sih gitu ya perannya. Kita ini adalah mitra strategis buat Kementerian BUMN maupun BUMN. Jadi kami ini lakukan berbagai studi, kemudian analisa untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang akan tentunya ke depan diharapkan dapat mendukung kemajuan khususnya terkait dengan pembentukan SDM unggul bagi Indonesia gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah apa nih yang memang dibutuhkan di masing-masing BUMN yang perlu digariskan nanti melalui kebijakan oleh Kementerian BUMN. Tapi pada saat yang sama, kalau tadi terkait dengan apakah FHCI juga memfasilitasi pembelajaran bagi para talents, yes gitu ya. Kita melakukan dalam bentuk sharing-sharing gitu ya. Dan tentunya sharing ini dilakukan juga oleh para praktisi gitu ya, baik itu di lingkungan BUMN sendiri maupun di luar lingkungan BUMN terkait dengan hal-hal apakah itu leadership, apakah itu digital, ataukah itu human capital atau bidang-bidang lainnya gitu ya. Jadi kami punya event-event secara reguler terkait dengan hal ini. Tetapi yang sebenarnya peran utama dari FHCI lebih kepada bagaimana kita memberikan masukan, bagaimana kita terus mendorong hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh BUMN secara menyeluruh. Mungkin itu Pak Reynold, terima kasih. Terima kasih Bu Alexandra. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu. Ini dari Afin Alkindi Rahman, mengingat persaingan perbankan ke depan di samping akan bergantung kepada human capital, juga akan bergantung kepada teknologi. Bagaimana menurut pandangan Ibu apabila rekrutmen pegawai diprioritaskan yang mempunyai latar belakang edukasi teknologi? Baik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Saya akan jawab pertanyaan dari Afin. Apa kabar, Afin? Nggak hadir di sini ya. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah memang untuk menjawab tantangan gitu ya yang terkait teknologi, kita bisa langsung merekrut yang memang latar belakangnya teknologi gitu ya. Nah, hal ini kita lakukan juga di Bank Mandiri. Kita melihat apa sih sebenarnya future jobs ke depan.
gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan di depan untuk menjawab juga tantangan-tantangan yang ada di depan. Hal yang contoh yang memang sangat pasti relevan saat ini adalah terkait dengan kompetensi atau kapabilitas di bidang data analytics. Mungkin di masa yang lalu gitu ya, kita nggak pernah merekrut secara khusus pegawai-pegawai yang punya latar belakang data science. Tetapi ke depan kami melihat hal ini menjadi hal yang mutlak. Kenapa? Kalau kita bicara bagaimana kita mengelola data itu, bagaimana kita mengkonvert hal tersebut menjadi peluang bisnis, rasanya yang perlu adalah kompetensi di bidang data science ataupun data analytics dimaksud. Jadi hal tersebut memang bukan dimungkinkan, tetapi rasanya menjadi hal yang mutlak juga ke depan. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya, Bro Afin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Alexandra. Sepertinya kalau kita jawab semua bisa sampai jam 12 malam kayaknya nih Bu Alexandra. Sekarang sudah pukul 8:30, jadi sesi Q&A akan saya tutup. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang masih belum sempat untuk dijawab oleh Ibu Alexandra. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain ya Bu ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Alexandra Askandar yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Materi yang disampaikan tentu menambah wawasan dan sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Terakhir ini Bu, mungkin ada pesan khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa Perbanas Ibu sebagai closing statement. Boleh Ibu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Jadi sebenarnya tadi udah banyak gitu ya yang saya sampaikan di depan, di awal pada saat pemaparan. Tapi mungkin ini aja ada dua hal aja gitu ya yang saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama adalah kesempatan itu gitu ya, peluang itu sangat terbuka. Tetapi bagaimana kita bisa melihat peluang itu gitu ya, itu perlu kejelian tersendiri gitu ya. Nah, kejelian itu akan muncul kalau kita itu tidak menutup diri. Kita itu terbuka untuk melihat perubahan gitu ya, dan sehingga kita bisa menangkap peluang-peluang dimaksud. Karena kalau misalkan kita sudah menutup diri, tadi saya sampaikan merasa bahwa kita itu sudah besar gitu ya, kita itu sudah yang paling hebat, rasanya kita sudah males gitu ya untuk berubah dan kita akan tenggelam dalam comfort zone kita. Nah, kemudian hal yang kedua, again gitu ya, saya sampaikan untuk kita menjadi orang-orang yang agile, yang adaptif gitu ya, dan juga harus inovatif serta kreatif gitu. Mengapa? Karena karakter-karakter inilah yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan. Dan hal ini dapat dilakukan gitu ya, tidak secara individu gitu ya sendiri, tidak juga sebagai institusi sendiri, tetapi lakukanlah secara kolaborasi. Hari ini, zaman ini gitu ya, kompetisi kalau dilakukan secara sendiri itu malah bisa akhirnya mati sendiri gitu ya. Tetapi dengan kolaborasi malah akhirnya mungkin kita akan memenangkan persaingan secara efektif dan optimal sesuai dengan harapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa bergabung dan juga berbagi pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Hermanto, Bapak Profesor Hermanto Siregar, dan mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan dan jauh dari sempurna yang tadi saya sampaikan.
Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Alexandra. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan bagaimana kita harus agile terhadap perubahan yang terjadi sehingga kita bisa survive di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin terakhir kita foto bersama, Ibu. Co-host mungkin bisa dibantu. Untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa ditampilkan Ibu Alexandra-nya. Oke, baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung ya Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu Alexandra atas waktunya pada malam hari ini. Demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa kegiatan CEO Lecture kita pada malam hari ini. Bagi peserta yang membutuhkan materi dan sertifikat dapat menghubungi panitia dan silahkan untuk mengikuti media sosial Perbanas Institute untuk mendapatkan informasi webinar perbankan seri selanjutnya. Dan untuk 5 penanya terbaik akan dihubungi oleh panitia setelah acara selesai. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Alexandra dan juga buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sharing session pada malam hari ini. Terus belajar karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Alexandra tadi bahwa salah satu karakteristik dari agility adalah learning. Jangan lupa untuk tersenyum untuk meningkatkan imun kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak Nasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Selamat Alexandra. malam. Terima kasih, Bu Alexandra. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih, Bu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Mbak Nanda. Selamat malam. Terima kasih Bu Nanda. Perbanas terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Perbanas. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Mbak Nanda. Terima kasih Bu Alexandra. Terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih Perbanas. Salam sehat untuk kita semua. Izin live ya. Udah, itu mah buat baju tas koper buat jalan.